Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Kante memuji kualitas yang dimiliki Chelsea saat ini sebagai skuad yang cantik. Dilansir dari laman web resmi klub, Kante memuji skuad yang dimiliki Chelsea di musim ini dengan menyebut bahwa timnya punya skuad yang cantik. Semua pemain terlibat dalam setiap laga, dari starting 11 hingga pemain cadangan. Menurutnya semua pemain telah memberikan yang terbaik untuk tim. Musim ini London Biru mendatangkan beberapa pemain bintang dan Kante tahu akan hal itu. Meski para pemain itu baru saja bergabung di musim ini, pemain asal Prancis itu merasa bahwa mereka sudah tampil sangat bagus. Ia menyebut bahwa para pemain baru tersebut telah menyatu bersama para pemain lama. Mereka kini merasa senang dan siap memberikan yang terbaik untuk klub. Saat ini Kante menjadi salah satu pemain yang belum mencetak gol di musim 2020-2021. Sementara 13 pemain lain telah lebih dulu catatkan namanya di papan skor. Bagi gelandang asal Prancis, hal ini tak menjadi masalah. Ia merasa senang ada banyak pemain yang mencetak gol di musim ini. Dan yang terpenting baginya hanyalah kemenangan untuk tim. Pada musim 2019-2020 kemarin, Kante hanya bisa memainkan sekitar 50% dari keseluruhan pertandingan yang dilakoni tim. Tapi di musim ini, Kante sudah tampil 17 kali di semua kompetisi dan mencetak 2 assist. Rio Ferdinand sebut Thiago Silva sebagai pemain kunci Chelsea musim ini. Sebagai salah satu bek senior, Thiago Silva datang dari PSG menuju Chelsea dengan membawa sejumlah pengalaman. Bersama dengan Kurt Zouma, Silva berhasil membuat lini belakang The Blues semakin kokoh. Selain memperkokoh lini belakang, Ferdinand juga meyakini bahwa Silva telah menjadi sosok teladan bagi para pemain lainnya. Seperti dikutip dari Metro, Ferdinand mengatakan bahwa Chelsea asuhan Frank Lampard musim ini benar-benar tengah terbang tinggi. Mereka selalu tampil percaya diri bahkan ketika tengah tertinggal dari lawan-lawannya. Mantan bek MU juga menuturkan bahwa Silva menjadi bagian terpenting dari kekuatan yang selama ini dibangun Chelsea. Pemain asal Brazil itu adalah salah satu bek yang pernah bermain di sejumlah kompetisi elit Eropa. Dan Ferdinand meyakini bahwa Silva datang ke Chelsea membawa banyak pengalaman. Saat tim dalam keadaan tertekan, Silva akan ada di sana dan menyatukan lagi semua orang. Pria 42 tahun itu menilai Silva adalah sosok inspirasi semua pemain. Sepanjang musim 2020-2021, Silva sendiri telah bermain 11 kali di semua kompetisi, 7 kali di Premier League, 3 kali di Liga Champions, dan sekali di EFL Cup. Silva juga telah mencetak 1 gol sepanjang musim ini. Kehadiran bek Brazil akan membuat lini belakang Chelsea sangat sulit ditembus. Tampil impresif kontra Krasnodar, Gilmour dipuji oleh Lampard. Chelsea yang bermain dengan pemain lapis kedua tertinggal lebih dulu. Lewat sontekan mantan pemain Premier League Remy Cabella serta gol Jorginho melalui titik putih menjadi penyeimbang keadaan, sekaligus menjadi gol terakhir di laga ini. Sementara Gilmour juga tampil impresif di laga tersebut dan mendapat pujian dari sang pelatih Frank Lampard. Dipasang sebagai salah satu gelandang bersama dengan Jorginho dan Mateo Kovacic, Gilmour tampil begitu solid mengawal lini tengah Chelsea. Pemain 19 tahun itu tak cuma piawai dalam membantu serangan, tapi juga rajin membantu pertahanan.
Tak heran jika ia mendapat status sebagai man of the match laga Chelsea versus Krasnodar. Berbicara selepas laga seperti dikutip dari Sky Sport, Lampard menuturkan bahwa Gilmour tampil luar biasa ketika tampil lagi sebagai starter. Juru taktik The Blues menilai bahwa gelandang muda asal Skotlandia itu telah berlatih bagus dan sepenuhnya pulih. Jadi ia merasa tenang untuk memainkannya lagi serta berharap Gilmour bisa terus konsisten. Penampilan Gilmour dalam laga Chelsea versus Krasnodar barangkali bisa menjadi sedikit petunjuk bahwa ia kini sudah benar-benar pulih dari cedera. Dengan begini, Frank Lampard pun punya banyak opsi gelandang bagus dalam timnya. Lampard ungkap kondisi terkini Ziyech dan Hudson-Odoi. Sejak bergabung dengan Chelsea dari Ajax, Hakim Ziyech telah menunjukkan performa impresif bersama skuad asuhan Frank Lampard. Sementara itu, kolom Hudson-Odoi juga tampil bagus ketika Lampard memainkannya. Namun keduanya sama-sama absen dalam laga kontra Krasnodar karena cedera. Seusai pertandingan, Lampard ditanya mengenai kondisi terkini dari Ziyech dan Hudson-Odoi. Pelatih 42 tahun itu menuturkan bahwa cedera yang dialami kedua pemain tersebut adalah cedera yang ringan. Menurut hasil scan yang dilakukan sehari sebelum laga kontra Krasnodar, Ziyech dan Hudson-Odoi kemungkinan hanya akan absen sekitar 2 pekan. Khusus mengenai pemain Maroko, Lampard merasa ada perkembangan positif dari cedera yang ia alami dalam laga menghadapi Leeds. Namun untuk Hudson-Odoi, Lampard pun belum bisa memberikan informasi yang lebih lanjut. Pasalnya, pemain asal Inggris itu mengalami cedera pada sesi latihan hanya beberapa hari jelang laga kontra Krasnodar. Absennya Ziyech dan Hudson-Odoi tentu menjadi pukulan tersendiri bagi Chelsea yang sejauh ini tampil impresif. Tapi lewat pernyataan Lampard, para fans kini bisa berharap agar keduanya bisa segera pulih. Lampard akan memberikan waktu lebih lama bagi Anjorin di tim utama. Selama beberapa tahun terakhir, sejumlah pemain muda Chelsea yang berbakat mulai terbit ke tim utama. Teranyar ada nama Faustino Anjorin yang baru saja melakoni laga debutnya bersama tim senior saat menghadapi Krasnodar di Stamford Bridge. Menanggapi hal debutnya, Lampard pun angkat bicara. Seperti yang dikutip dari laman web resmi Chelsea via Chelsea News, bahwa debut Anjorin di tim utama sebagai debut yang bagus. Pemain 19 tahun itu telah membuktikan kualitasnya ketika berlatih dan kembali tampil bagus ketika di atas lapangan. Hal itu membuat juru taktik asal Inggris itu mengakui seluruh kemampuan pemain kelahiran Pool tersebut. Pada kesempatan yang sama, Lampard juga mengatakan bahwa Anjorin kini masih terus berusaha memperbaiki masalah kebugaran tubuhnya. Namun top scorer sepanjang masa Chelsea itu yakin bahwa Anjorin akan tampil semakin bagus. Dengan adanya permasalahan cedera, Lampard juga siap memberikan waktu lebih lama bagi Anjorin di tim utama Chelsea. Jelang undian babak 16 besar, Havertz sampaikan pesan yang bisa buat fans Chelsea tak perlu khawatir. Kai Havertz ikut tampil dalam pertandingan Chelsea versus Krasnodar yang berlangsung di Stamford Bridge dan berakhir imbang. The Blues memang tak bisa memetik hasil maksimal ketika menjamu tim Rusia pada pertandingan tersebut. Tapi pemain Jerman itu menilai bahwa timnya adalah salah satu tim paling berkualitas di Eropa. Seperti dikutip dari Football.London, BT Sport menanyai Havertz apakah ada klub Eropa lain yang memiliki talenta-talenta bagus dalam skuadnya, seperti yang dimiliki Chelsea sekarang. Havertz menjawab, saya pikir tak banyak. Menurut Havertz, Chelsea punya banyak pemain berkualitas dalam skuadnya. Namun ia juga tahu bahwa masih ada banyak hal yang harus ditingkatkan oleh timnya tersebut. Ex-pemain Bayer Leverkusen menuturkan bahwa Chelsea tampil semakin bagus di setiap pekannya. Itu semua tak lepas dari peran para pemain bagus yang ada dalam skuad. Pernyataan Havertz mengenai banyaknya pemain berkualitas yang dimiliki Chelsea jelas benar adanya.
Tim asuhan Frank Lampard bahkan sepertinya bisa memainkan siapa saja tanpa ada pengaruh signifikan terhadap permainan klub. Tapi mereka juga masih harus berbenah, mengingat babak 16 besar Liga Champions tak akan berjalan mudah. Inilah klub yang berpotensi bertemu Chelsea di babak 16 besar. Berdasarkan peraturan UEFA, juara grup akan bertemu runner-up grup lain dan tidak akan bertemu klub yang berasal dari negaranya sendiri. Itu artinya Chelsea tidak bisa bertemu Sevilla dan klub-klub Premier League lainnya. Jadi sampai saat ini setidaknya ada 3 klub yang berpotensi berjumpa Chelsea di babak 16 besar. Klub pertama yang berpotensi bertemu Chelsea di babak 16 besar adalah wakil Portugal, FC Porto yang finish sebagai runner-up di grup C. Untuk grup F ada nama Lazio yang berpotensi bertemu Chelsea. Satu klub lagi yang berpotensi bertemu Chelsea di babak 16 besar adalah musuh lama mereka yakni Barcelona, sang runner-up di grup G. Selain 3 klub tersebut, Chelsea juga berpotensi berhadapan dengan runner-up di grup A, grup B, grup D, dan di grup H. The Blues bisa jadi bertemu salah satu dari Atletico Madrid, Salzburg, Paris Saint-Germain, Leipzig, Atalanta, ataupun Ajax. Mereka bahkan berpotensi bertemu salah satu penghuni grup B yang saat ini tengah bersaing ketat. Lawan yang akan dihadapi Chelsea di babak 16 besar akan ditentukan dalam undian yang dilakukan UEFA pada 14 Desember waktu setempat di Nyon, Swiss. Setelah tampil bagus di fase grup, Chelsea sepertinya akan jadi lawan yang menakutkan bagi tim-tim lain. Tapi The Blues juga harus benar-benar mempersiapkan diri, karena fase gugur jelas akan lebih sulit. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silakan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone.